Caranya gimana? Bro. Itu di belakang waktu yang kita sepakati bahwa siang ini kita akan mengadakan rilis yang mana memang kita sudah sampaikan dengan perkara yang akan kita sampaikan. Baik, rekan-rekan, bisa kita mulai? Coba. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian bahwa pada hari ini, hari Jumat, kita akan menyampaikan tentang satu perkara kejadian yang memang sudah kita ketahui pada waktu itu telah terjadi kasus penyalahgunaan, yaitu tentang senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak, yang mana memang waktu itu terjadi pada hari Kamis, ya, tanggal 1 Mei 2025, yang mana Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak, yang mana ini Unit 3 Satreskrim di bawah pimpinan Pak Kasatreskrim, itu AKBP Ardian Satrio Utomo SASI KMSI, yang mana para pelaku berhasil diamankan, ya, yang terlibat dalam insiden penyerangan yang terjadi pada tanggal 30 April 2025. Kita terima laporan polisi LPA 12 4 Romawi 2025 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, itu tanggal 30 April 2025. Kemudian rekan-rekan, pasal yang dilanggar yaitu pasal 1 ayat 1, ya, Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Kemudian juga ya, ini tentang penyalahgunaan senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak, yang mana ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Kemudian rekan-rekan juga di sini ada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat, ya, nomor 12 tahun 1951, yang mana tentang penyalahgunaan senjata tajam. Kemudian juga ada ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Ini mungkin akan yang kita jerat nanti. Kemudian untuk kejadian itu waktu kejadian hari Rabu, ya, tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat, yang mana lokasi kejadiannya yaitu Jalan Kemang Raya nomor 14B RT 11 RW 01 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kemudian untuk para pelaku kita sudah amankan, yang mana yang memang sesuai dengan berita acara pemeriksaan 10 orang sudah kita amankan. Kemudian dari keseluruhan dengan saksi-saksi sebenarnya itu ada 27, ya, yang kita minta keterangan. Namun yang memang ini betul-betul mereka ini dinyatakan terbukti, yaitu kurang lebih 10 orang. Kemudian untuk orang yang kita amankan dan terbukti, mungkin rekan-rekan kita lebih diperlihatkan ada di belakang kita, itu sebanyak 10 orang. Kemudian untuk barang bukti rekan-rekan bisa dilihat di sini ada 4 untuk senapan angin, yang mana berjenis PVC, ya, PCP. Kemudian juga ada 3 buah senjata tajam, rekan-rekan bisa lihat di situ, ya, yang berjenis parang. Kemudian juga kita amankan ada 1 unit kendaraan roda 4, ya, jenis Agia, nomor polisi B2
880 SYO yang berwarna kuning. Kemudian juga ada 8 unit handphone. Kemudian juga 6 buah jebakan dikenakan pelaku pada saat di TKP. Untuk kronologis kejadian rekan-rekan, pada tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi insiden penyerangan di Jalan Kemang Raya nomor 14B Jakarta Selatan. Kelompok pelaku membawa senjata berupa senapan angin jenis PPC, PCP, dan barang untuk menyerang pihak yang menguasai sebuah lahan sengketa. Kemudian kejadian bermula pada ketika dua tersangka yaitu AK dan MAG bertemu dengan KTA guna mengambil alih lahan tersebut, yang mana senjata dimasukkan ke dalam bagasi mobil Agya berwarna kuning. Kemudian sebelum dibawa ke lokasi kejadian, jadi mereka sebelum melakukan itu dia sudah persiapkan betul, ya. Senjata ini sudah dipersiapkan, kemudian ditaruh di dalam kendaraan mobil tersebut. Kemudian konflik pecah setelah salah satu pelaku memukul tembok dengan palu. Jadi setelah dia hadir di sana, dia melakukan pemukulan terhadap tembok sehingga di sana memicu terjadinya balasan. Keributan berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Ya, sebelum masa dari kedua belah pihak membubarkan diri, kemudian kita dari kepolisian hadir di sana. Ya, kurang lebih 10 menit ya terjadi kejadian di sana. Kemudian rekan-rekan, untuk proses penangkapan yang sudah kita amankan, yaitu satu tersangka utama KT, yaitu bersama 7 rekannya ditangkap di base camp mereka ya di Jalan Prapancaraya pada pukul 17 ya sore hari waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian AK dan MAG ditangkap pada pukul 21 ya di Jalan Antasari ya, Jalan Antasari. Kemudian yang lain 2 pelaku RTA dan WRR dia menyerahkan diri ya, dia datang ke sini pada pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan rekan-rekan atas perkara yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa mungkin rekan-rekan bisa mungkin apa yang mau ditanyakan silakan. Berarti motifnya perebutan lahan atau gimana sih Pak? Mungkin Pak? Menurut hasil penyelidikan itu memang ada perebutan lahan. Dari dua perusahaan Pak? Itu dari pihak yang mengaku ahli waris, kemudian juga ada pihak yang mengaku adanya kepemilikan. Kalau dari kelompok pelaku sendiri di pihak yang mana Pak? Dari kelompok yang kita amankan ini, mereka dari pihak yang merasa dia mempunyai kepemilikan. Yang menyerang atau yang kita amankan ini yang menyerang. Pak, mereka ini disuruh oleh seseorang atau oleh perusahaan Pak? Kita lagi sedang melanjutkan dengan pengembangan. Pak, untuk ahli waris sama kepemilikan ini siapa sih Pak? Ini dari kita masih proses pengembangan terus ya Pak. Pak, ini satu perusahaan atau gimana ya Pak? Mereka ini membentuk sebuah organisasi atau perusahaan atau terafiliasi dengan ormas atau seperti apa mereka ini Pak? Izin ya, boleh saya jawab? Jadi mohon rekan-rekan dapat kami sampaikan bahwa 10 orang yang di belakang ini merupakan dari pihak yang mengaku adanya memiliki legalitas ataupun sertifikat yang sah terhadap lahan tersebut. Dari 10 orang ini merupakan kelompok yang jasa lah intinya, jasa terkait dengan pengamanan seperti itu. Akibat kejadian tersebut ada korban jiwa atau korban luka nggak Pak? Masih kita dalami karena kita belum melakukan pengembangan ke siapa yang menyuruh melakukan, masih kita cari dan masih kita dalami. Ada korban jiwa atau korban luka nggak Pak akibat penyerangan tersebut? Sampai saat ini belum ada. Pak, mereka baru kali ini melakukan, untuk tadi kan jasa ya, jasa sewa itu baru kali ini melakukan pengamanan
satunya militan itu atau sebelumnya sudah pernah? Ya baru kali ini. Pak, untuk senjata mereka dapat dari mana ya Pak? Nah, dapat kami sampaikan bahwa untuk senjata jenis senapan angin PCP ini kita juga masih lakukan pengembangan menurut ataupun berdasarkan keterangan dari para pelaku membeli di daerah Jakarta. Nah, sampai saat ini masih kita lakukan pengembangan di mana tempat menjualnya. Ini baru dibeli kayaknya Pak. Senjata ini Pak. Baru dibeli. Berikut dengan sajamnya juga baru dibeli, bisa dilihat di situ masih ada stiker. Jadi ketika dia akan menyerang baru dia berencana untuk menyerang baru dia membeli senjatanya ya Pak? Iya Pak. Pak, apakah akan ada penyelidikan lain kepada jasa-jasa pengamanan begitu? Nantinya takutnya ke depannya akan ada kejadian seperti ini lagi. Jadi pada intinya begini rekan-rekan sekalian, bahwa kami dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan, kami pun juga meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya mungkin kelompok-kelompok tertentu ataupun jasa-jasa pengamanan, silakan laksanakan tugasnya dengan baik. Tidak ada segala bentuk kegiatan premanisme. Kami dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan, kami akan selalu melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk kegiatan premanisme. Maka dari itu kami mohon kepada rekan-rekan, apabila memang terjadi permasalahan di lapangan, silakan selesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik dulu. Ada jalurnya masing-masing.